kita punya tagline adalah silent is the new idea of fun. Sebenarnya konsep ini adalah konsep opsi ya bagi audience. Jadi istilahnya audience tidak lagi didikte harus yang ini, tapi misalnya bermain berbarengan itu bisa milih. Wah, saya lebih suka dengerin yang ambiaran. Inilah bicara Jakarta. Apa nggak tidur semalam apa gimana? Sok-sokan bawa bantal segala macam. Kurang tidur gua. Mas Mike gua malam anak-anak pada nonton film. Wah, pakai speaker gede. Malam film horor. Karena gua polusi suara banget jadi susah tidur, belum lagi ada macet-macet, suara klakson pagi-pagi. Belum hujan. Gue salahin semua suara-suara di dunia ini. Jadi ini ya kayak keliangan gitu kali ya? Iya, susah. Katanya kita kalau tidur itu harus tenang, tidak boleh ada suara-suara, bahkan lampu aja itu bikin kualitas tidur berkurang. Oh iya sih. Dan sekarang kan susah. Iya, apalagi habis nonton konser kan gue kemarin 3 hari. Capek banget. Kenceng-kenceng itu speakernya di mana-mana, ada berapa panggung gitu. Nggak ada solusi-solusi soal suara-suara ini ya, untuk biar lebih enak gitu, nggak tabrakan setiap suara-suara ini. Iya sih. Kita apalagi ini ya bertetangga ya, mengganggu. Iya. Serius banget ya. Apalagi berantem tetangga kan. Kayak yang kemarin di Bekasi. Yang mana? Itu yang ribut, ada apa sih namanya? Jemaah. Diprotes. Waduh, gitu, warganya. langsung ke sana nih. Gitu. Ada kemarin itu kan, ya maksudnya itu kan penting gitu suara-suara gitu untuk banyak lah yang protes, nggak cuma soal itu, ada kayak ada konser misalkan di tengah-tengah kampung yang bikin tetangga-tetangga emak-emak pada marah, kayak ada di daerah Pati itu hampir diamuk emak-emak tuh karena IO-nya mungkin terlalu kenceng kali ya speakernya kan, terlalu aktif. Nah, itu gitu tuh. Protes suara speaker karnaval, mama di Pati nyaris diamuk massa. Mama dilawan. Iya, udah ras terkuat di bumi. Gak bisa dilawan itu mah udah. Nah, apakah ada solusi-solusi untuk itu semua? Ada. Kita hadirkan yang akan memberikan solusi mengenai hal-hal kayak gini yang sering terjadi di masyarakat. Oh, ini om-om ini. Iya, abang ini ya. Kita ini kali ya, perkenalkan tamu kita hari ini ada Om Glam. Om Glam dan Mas Ekoy. Iya. Sorry Mas. Ya, Mas Ekoy. Ini dari Suara Sunyi teman-teman ya. Yeah. Boleh ada suara. Oh sunyi, suara sunyi, bener. Memang dari namanya sebenarnya suara berarti SW ya, suara ya kalau di Instagram tuh gue lihat SW suara. Tapi kalau pertama kali denger gue pikir maaf ya, gue pikir ini kayak dari teman-teman difabilitas gitu yang teman tuli gitu-gitu. Oh, ternyata bukan. Bahasa isyarat gitu. Gue pikir bahasa isyarat, karena kan biasanya identik dengan kayak kafe sunyi gitu kan ada ya. Nah ini sebenarnya apa suara sunyi apa Om Lim? Sebenarnya sih awalnya memang kita buat suara sunyi itu karena kebutuhan dan kebetulan. Nah kebutuhan artinya dulu teman-teman kita kan banyak yang berprofesi sebagai musisi, artis. Yang ingin bikin satu rilis party misalnya launching di kafe atau apapun yang ya kadang kendalanya adalah sudah mengundang media, effortnya ya, undang media, kemudian sewa tempat segala macam, tapi ya tadi kebutuhan untuk audionya itu tidak mumpuni gitu. Padahal mereka sudah mainnya dengan yang bagus, all in lah katanya, all out sudah. Tapi celakanya begitu, jadi ada yang mungkin terbatas tadi
karena mungkin berdekatan dengan hunian, jadi nggak boleh dong itu volumenya kecilin. Nah, jadi akhirnya nggak maksimal. Nah itu yang akhirnya kita coba buat bagaimana ya caranya mewadahi nih keluhan-keluhan tadi. Jadi dibuatlah suara sunyi konsepnya. Jadi kalau dibilang ini konsep pemanfaatan ya. Jadi bukan kami penemunya, bukan inovatornya lah. Jadi kami memanfaatkan konsep wireless system gitu. Wireless Jadi system. semua pakai ini nih. Headphone. Ngomong yang pakai ini nih, contohnya headphone. Oke. Ini bentar nih, gue mesti jelasin dulu nih. Kan suara sunyi bagi yang di luaran, tapi justru bagi yang menikmati itu powerful gitu powerful. ya. Sound of silent tadi. Sound of silence. Sound of Silence. Iya. Kayak nama band ya. Jadi Sound kita of punya Silence. tagline adalah silent is the new idea of fun. Silent Is the new is idea. the new Idea of fun. idea Cara of baru fun. untuk menikmati sunyi. Iya benar-benar sih, emang di Jakarta juga udah complicated banget ya, kayaknya kita perlu ini. Benar. Ya, itu tadi banyak berarti ini gerakan awalnya adalah lebih menghargai karya ya justru. Betul. Ya? Emang background Om Glenn apa sih? Jadi dulu pernah kita pernah bekerja sebagai jurnalis juga bidang musik. Kemudian di ada beberapa label indie sebagai artis and repertoire. Nah, jadi Artis apa Om? and repertoire ENR. ANR. Seperti itu. Jadi itulah yang mungkin mendasari kami membuat suara sunyi dengan konsep silent system yang memang sebenarnya ini mengambil dari sistem tadi ya, headphone yang digunakan untuk silent disco. Seperti itu. Betul, yang sudah marak di 2009 ya, waktu itu pernah ada. 2009. Betul. Aku belum tahu. Tapi belum maksudnya belum booming ya. Iya. Nah, kemudian kita coba bikin workshop internal, waktu itu masih pakai headphone-nya kabel sih. Belum nemu yang wireless lah ya. Jadi dari situlah berawal seperti itu. Kalau dibilang konsep ini adalah untuk konsep kurasi dan apresiasi. Oke. Ya. Jadi ini seperti itu. ketika kita mendengarkan sebuah pertunjukan musik atau apapun itu, justru lebih maksimal ketika kita Fokus. dengarkan dengan headphone itu tadi. Iya, betul gitu Mas. Itu kalau misalnya kita dengerin itu ya musik EDM gitu kan. Itu pada asik sendiri berarti. Nah iya. Masing-masing. Gitu kan. Gue awal yang ngeliat itu kayaknya pas COVID ya, lihat Iya. di sosmed tuh, ya entah emang itu dari suara sunyi atau ada lagi mungkin ya di luar sana gitu. Tapi yang jelas yang gue pikir adalah ini orang bawa headphone sendiri. Karena gue Tidak, pikir bukan. Atau buat gaya-gayaan lagi ten gitu ya. bukan, maksudnya di satu ruangan kayak dia di garden party gitu di rumahnya, ada video gitu, terus kayak joget-joget sendiri, asik sendiri. DJ-nya pun kalau DJ kan emang pakai headphone kan gitu. Tapi ini yang nonton, yang joget-joget pakai headphone semua nih, kata gue nih orang bawa headphone sendiri ya. Jadi colokinnya kemana? Nah ini sebenarnya gimana cara kerjanya gitu? Nggak ada kabelnya apa emang Betul. ada tapi belum Wireless. dipasang? Wireless. Jadi Wireless. memang Bluetooth berarti? Iya. Bukan. Karena kalau Bluetooth kan pairing ya, Iya. satu-satu. Nah, ini TWS. konsepnya adalah TWS. konsep radio frekuensi ya, FM radio. Tapi kita bermainnya di UHF, ultra high frequency. Yang mana artinya frekuensi ini tidak akan bersinggungan atau apa istilahnya tabrakan dengan frekuensi komersial yang sudah ada. Karena kita bermain di ranah yang lebih tinggi seperti itu. Frekuensi HT juga Benar. bukan ya? Dan Tiba-tiba ada lebih tinggi lagi Mas. Bisa. iya tiba-tiba ada suara satpam kan lagi dengerin ini masuk kijang satu agak-agak ini Ngeganggu ya. Iya. Tapi berarti Ke-distract. ini khusus apa headphone Khusus. Memang ini hanya pabrikannya kebetulan di Cina ya. Kita beli langsung dari sana. Yang memang ini sesuai dengan kebutuhan yang kami mau gitu untuk menjalankan konsep silent system ini gitu. Silent system untuk apa istilahnya jadi solusi ya. Tapi gue penasaran detailnya ada lagi gak sih? Coba. Oh iya, coba. Gue belum megang loh. Ini bisa dites nggak sih? Jadi ini headphone Coba. ada 3 channel. Berarti memungkinkan orang mendengarkan 3 konten berbeda. 3 channel jadi 3 channel. Jadi misalnya kalau DJ kita ngomong Pakai DJ, ya? ada 3 DJ main berbarengan, itu penonton memilih. Sebenarnya konsep ini adalah konsep opsi ya.
bagi audience. Jadi istilahnya audience tidak lagi didikte harus yang ini, tapi misalnya bermain berbarengan itu bisa milih. Wah, saya lebih suka dengerin yang ambiaran di channel hijau. Atau jadi, saya lebih suka house music di biru. Di biru. Nah, gitu. Gimana pencetnya tadi? Pilih. Ada tombol kliknya di dekat power yang ada lampu. Oh, ini bawah. Sini. Oh, jadi karakter orang kan beda-beda ya. Betul. Jadi bisa disesuaikan dengan 3 pengaturan tadi. Oh, jadi berarti ketahuan nih. Oh, misalkan ya ada 3 ini ya. Oh, merah berarti dia lagi dengerin Dangdut. Dangdut, koplo. Itu kalau memang di satu tempat ada 3 stage, ada 3 performa. Ada tiga musik, sumber musik lah, sumber audio seperti sumber itu. audio. Berarti, kalau misalnya lebih pengen dengerin kuat nih vokalnya nih, pengen fokus banget di vokal, itu yang mana? Yang warna apa? Jadi sebenarnya nggak ada kayak kalau gitu, itu mungkin dari mixer ya, kalau kebutuhan untuk misalnya konser ya. Itu kan ada namanya sound management lagi, Mas Miko. Oke. Ya, Mas Ukron ya. Jadi diatur dulu. Kalau kami kan istilahnya tinggal melempar, membroadcast yang sudah jadi, ada sistem yang sudah jadi didistribusin ke audiens seperti itu. Sebenarnya ini konsep one way gitu. Jadi apa yang didengarkan, misalnya kalau musik itu yang didengarkan si player sama si audiens sebenarnya sama. Benar. Selain kalau di konser biasa itu lo outputnya speaker besar tadi, nah ini pindahin ke sini semua. Kecuali player menggunakan ear monitor masing-masing ya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan ada yang pakai, ini sistemnya gimana sih kerjasamanya? Kerjasama menyewa dari suara rental, sunyi, rental ya, rental bisnis. Ya. Nah, misalkan orang ngerental, ya emang performernya 1 nih. Nah, dia semua pakai, kira-kira ada bisa berapa ini unit peserta? Unit ya bisa sampai 300-500 bisa. Ya, udah satu lapangan ya? Iya. Tapi kalau terlalu rame juga kadang kalau musik ya tadi ya gitu. Paling banyak itu kita sampai di 250 karena memang konsep kalau untuk musik itu intimate sih. Ini sebenarnya untuk intimate ya, untuk showcase tadi. Ada ini testimoni dari beberapa musisi yang sudah pakai jasa kami itu, ya mereka mungkin cenderung, wah kalau cuman yang mau ratusan ribu apa ribuan kita udah sering di panggung umum. Iya betul. Kita menggunakan konsep silent system ini untuk silent gig, silent konser adalah untuk mereka yang benar-benar mau mendengarkan lagu-lagu kami gitu. Ya pasti memang real fansnya gitu lah. Berarti ya karena fans garis keras. Betul. Fans garis keras. Nah, kayaknya emang kalau pakai ini tuh ya fokus, terus juga suara-suara detailnya pasti lebih kedengeran dong. Kayak kita pakai headphone biasa aja kan, sama kan ini kualitasnya. Seperti itu. Hanya memang di sini kan karena kita menggunakan frekuensi FM radio, jadi real time Mas. Real time. Apa yang main ya kita dengarkan langsung tanpa ada latensi atau delay. Jeda. Iya, karena ngeganggu ya 0, sekian detik ya, itu 0, sekian millisecond lah. Betul. Bukan detik, millisecond Mas. Headphone atau TWS Bluetooth murah tuh biasanya. ada delay-delaynya tuh. Kalau ini lah. Iya. Kadang udah selesai acara baru masuk. Iya, wah, lo kok udah pulang? Ini masih ada. telat. Kayak nonton bola pakai itu. Oke. Yang satu udah rame gol, yang satu pakai link bajakan gitu. Oh, berarti emang khusus untuk intimate ya acara itu. Tapi kualitasnya sih pasti juga lebih enak ya. Kualitasnya memang lebih apa ya kita bilang high quality. Nah, kan kadang ada kuping-kuping yang beda-beda tuh. Iya kan? Maksudnya kayak, oh ini kekencongan, oh ini kekecilan. Ada di situ, di setiap headphone ada namanya tombol volume ya. Jadi bisa adjust. Oh ini. Betul, ke bawah, ke atas. Tuh. Jadi masing-masing audiens itu ya yang ada yang memang lu maunya volumenya maksimal, pol gitu kan. Ada yang ya udah kayaknya sedikit aja. Jadi fungsi sound management di operator itu hanya tinggal ngebalance saja. Ya, untuk keras atau lemah suara balik lagi ke audiens. Ya betul gitu Mas. Masing-masing. Pokoknya orang udah pakai ini nggak perlu nyetel lagi kan? Nggak perlu. Jadi frekuensi dulu. Iya. Radio. Scanning. Ya agak berebet gitu enggak ya? Enggak. Insyaallah enggak sih. Oke, kan kalau misalnya kita nonton konser live atau ya pertunjukan apapun itu kan biasanya apa ya, ada
crowded atau apa sih namanya crowdnya itu kadang-kadang waktu nyanyi yang gitu satu ya lagi asik banget nikmatin musiknya, yang satu ya agak rusuh apa segala nyanyi, macam. teriak-teriak. Apa sih sebenarnya yang membedakan ketika kita benar-benar silent itu tadi apa namanya menggunakan alat ini untuk apa namanya sebuah pertunjukan gitu? Ya memang sebenarnya penonton selain lebih fokus tadi mereka menikmati secara intimate ya. Jadi ekspresinya memang keluar. Kalau orang yang nggak pakai headphone lihat ngapain sih dia teriak-teriak sendiri gitu kan. Oh iya. Jarang gila ya. Nah, tapi kan memang di headphone ini memang ada fitur noise cancelling ya. Oh, oke. Jadi suara di luar nggak masuk. Oke. Jadi kadang asik sendiri gitu. Yang tidak pakai headphone juga mikir ada apa ya, tapi begitu mereka pakai headphone, oh ternyata yang didengerin ini. Ada audio yang memang ya tadi sebuah konser musik kah atau pertunjukan apapun seperti itu. Gitu. Jadi kita masuk ke dunia lain gitu pada saat memakai headphone. Gitu. Benar-benar kebawa dari musiknya, performernya, benar. segala macam. Biasanya begitu. Jadi kayak apa ya? Jadi mereka menikmati banget gitu. Kebawa larut dari sebuah iya. Karena fokus detail suara. Bahkan ada beberapa band yang waktu itu menolak untuk pakai konsep silent karena kalau fals sih kedengeran. Iya. Gitarnya di over tuh kedengeran. PR banget yang bermasalah dengan vokal ya. Nggak pede pasti ya. Karena berarti ini kita nggak bisa gimmick ya. Misalnya pas kita lagi suara tinggi terus ya gimana gitu itu nggak bisa ya. Gitu. Lupa lirik gitu kan ya, nggak bisa. Karena kan gitu ekspektasi penonton adalah kami ingin mendengarkan seperti di demo-demo kaset atau itu kan di rekaman. Kayak recording apakah ya? sama gitu. Gitu kan. Jadi itu jadi semacam pembedanya gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ini ada unsur kurasinya di sini gitu loh Mas Miko. Gitu kan. Mereka begitu memakai headphone adalah bentuk satu penghargaan, apresiasi. Benar-benar. Terhadap karya. Karena nggak terdistraksi ya. Pun misalkan dia kalau tidak suka dengan karya ya udah kita ngobrol aja. Biarkan mereka yang mau mendengarkan karya tadi udah gitu ya. Benar. Jadi di situ memang akan ada apa ya istilahnya kelihatan gitu transisinya, ada yang memang fokus, ada yang memang sekedar ngobrol segala macam. Tidak terdistract satu sama lain. Iya. Nah, benar-benar 3 jam performance ya, benar pengen menikmati. Iya, kelihatan dia pakai gitu. Jadi konsep ini cocok untuk di exhibition ya, kayak talk show. Nah iya, berarti nggak cuma musik nih. Nah iya, bisa talk show, conference, kemudian cinema, wellness, nonton film, olahraga. mantep juga nih Pak. Iya. Iya benar. Itu menjeritnya berjamaah kalau horor. Iya, waduh film horor lagi. Karena pasti Orang yang langsung aja kita pengen tutup kuping kan bisa kaget dipakai ini. Nah itu udah experience seperti itu udah semua kita lakukan. Oh pernah tuh ya? Semua. Gitu ya? Jadi ada rilis film, kebetulan genrenya horor. Seperti itu. Atau film komedi. Stand up komedi juga pernah pakai jasa kami ya. Waktu itu di IDFS, Majelis Lucu Indonesia. Mungkin karena konten-kontennya roasting kali ya takut. Iya, bahaya jadi yang pakai headset aja gitu ya. Jadi ya tidak, istilahnya mereka lebih fokus, intimate. Kemudian kalau untuk ya digunakan di lingkungan pemukiman ada tagline-nya. Hashtag-nya adalah jangan ganggu tetangga. Jangan ganggu tetangga ya. Ini pernah sih. Iya benar, itu paling penting. Ini pernah dipakai sama kuis komunikata juga. Betul. Ya kemarin ya ada beberapa klien kami ya untuk kuis komunikata. Iya. Oh yang peserta 1, 2, jadi ditutup. Iya. Gitu. Seperti itu. Gitu. Iya. Seperti itu. Kalau itu kan dulu pakai kabel. Kalau ini kan kabel. Ini mesti buat game-game outing kantor gitu kan. Seru juga ya pakai ini buat games. Bahkan kita pernah waktu itu di bulan-bulan Ramadan untuk silent tausiah. Kajian. Itu ada tuh. Dari solusi lebih meresap ke hati ya. Benar. Supaya nggak diomelin tetangga kan. Nih yang pada ribut, tetangganya berisik. Atau digerebek sama RT. Iya, doanya mengganggu tetangga katanya. Doa mengganggu tetangga. Aneh banget ya. Iya. Bikin party nggak tahu diri. Nah, itu tuh. Gue juga lupa soalnya kayaknya pernah ada di film Jakarta Undercover apa ya? Iya betul. Adegan ini kan? Betul, ada. Nah itu seru juga. Jadi Jakarta ya di garden Undercover. party gitu, dia ngadain pesta tapi tertutup. Cuma pakai ini, jadi nggak kedengeran.
Iya itu solusi juga kalau pengen bikin ulang tahun tapi gue main di rumah aja. Nah, itu banyak Menghindari juga pasti ya. tetangga darah tinggi. Private party ya Mas Eko ya. Private party banyak. Oh, ngapain aja mereka pakai? Ada rahasia. Kadang ya untuk gibah juga. Iya seru juga ya. Seperti itu. Buat kampanye bisa juga berarti ini. Oh, sering. Bahkan untuk apa ya namanya tuh kalau untuk auction ya apa semacam kayak apa sih sebenarnya auction itu kayak bidding lah. Bidding. Jadi tidak didengar masing-masing gitu. Berarti ini bisa ditaruhin mic. Bisa. Sangat bisa. Bisa dua arah berarti. Bisa dua Bisa arah. dua arah ya. Iya. seru Ya kalau tadi ada talk show, iya kan, dia biasa pakai ini seperti untuk pengarahan atau kita punya konsep untuk silent walking tour misalnya, berkunjung di satu tempat destinasi wisata, misalnya museum. Itu kan kalau pakai toa, bayangin ada 2 grup benar. ketemu di satu titik pada pakai toa. Aduh, ganggu. Itu ya bukan polusi suara lagi tuh. Iya, ganggu. Nah jadi kita coba mengenalkan konsep ini pada saat itu bikin night at the museum, jadi jalan-jalan di museum tengah malam pakai ini. Seru banget itu. Di samping ada penjelasan dari tour guide-nya, Iya. ya kemudian ada experience-nya lah, gitu. Seperti itu, Mas. Seru. Keren kan. Itu kan yang di orang datang ke Suara Sunyi untuk kerjasama atau dalam tanda kutip tadi ngerental. Tapi kalau Suara Sunyi sendiri ada gerakan movementnya bikin acara sendiri nggak sih untuk ini? Supaya maksud gua kan nggak orang yang nggak bisa ngerental earphone langsung acara itu pengen juga ngerasain gitu experience-nya. Itu pernah nggak bikin? Jadi bentuk sosialisasi kami atau promosi kami ya dengan bentuk satu program acara. Kita dulu punya nama acaranya itu Rame-Rame Minim Suara. Ya itu sampai kita waktu itu membawa kami ke Kelantan, Kota Baru, Malaysia. Johor, kemudian ke beberapa kota di Jawa Tengah dengan beberapa band indie. Nah, seperti itu. Terus kemudian ke sini lagi kita punya program namanya Ruang Hampa Suara. Kalau ada kan ruang hampa udara. Nah, ini hampa suara. Jadi kita bikin acara baik itu musik, silent disco, itu semuanya di ruang terbuka. Tapi semua pendengar dan playernya menggunakan wireless headphone seperti itu. Itu. Pengen sih gue. Nah, itu bentuk-bentuk sosialisasi dan bentuk promosi kami sih. Bikin, Mas Mike, apa gitu acara yang nobar. Bisa kan? Oh, nobar sering. Nobar apa nih? Toto pas gol teriak semua. Bola. Iya, bola. Film horor, film. Screening film, ya. Kita di sini ada buat screening. buat screening. Iya. Kita di sini ada PH film. Nah, itu. Boleh Itu itu tapi bisa. horor. Gua semalam nonton aja udah aduh. Biasanya langsung kecilin tuh. Gua. Volumenya langsung kecilin. Iya, bisa dikecilin ya. Tapi bisa sampai hilang nggak sih ini volumenya? Wah, itu teknis. apa sampai benar-benar bisa? Di sini Benar bisa ya? Oh. Benar-benar nggak ada suara ya. Levelnya udah benar-benar nol. Nol bisa ya? Bisa. Seperti itu. Iya. Tapi ini kan alatnya bisa sampai tadi punya 200 sampai 300-an Iya, alat betul. ya. Ini gimana kalau ada yang trouble, kendala apa? Pasti ada sih kendala itu ya. Pasti kita punya tim yang bisa maintenance ya, service segala pasti macam. bawa cadangan kalau dia Potensi hilangan loss juga sering. Apalagi festival ya. Kabur ke bawah. buat Karena apa kalau ini? Tapi ini bisa nggak sih? nggak bisa itu makanya Nggak begitu. bisa, kan? Kadang mereka juga nggak paham ya. Artinya pas Cas atau di ini sistem cas ya. Karena kan tapi maksudnya pakai- nggak bisa pakai headphone ke Iya HP kan gitu. transmitternya di kami. Otomatis juga kalau dibawa pulang atau hilang juga mereka pasti ya cuma Jadi nggak bisa manual jadi headphone gitu nggak bisa ya? Hanya nggak bisa. Jadi mungkin hanya untuk dia receiver kenang-kenangan ya jatuhnya ya. Receiver, jatuhnya receiver sih. Seperti itu. Gue sih kepo banget harganya berapa ya, tapi kayaknya. Per unitnya sekitar 26 Oh, boleh. $. Lah. Wah, 26 berapa? Minimal pembelian Kalau 50. kali Wah, 15 sales ya. juga Jadi Oh, bisa beli di Om. Nah, berarti. jadi Oke, gitu. kita pesen. Kadang klien kita ada beberapa di daerah. Wah, kalau bolak-balik pakai Suara Sunyi sebulan boncos nih. Akhirnya beli. Oh, Ya, dibolehin tuh, bukan rahasia beli. dapur juga kan? Sebenarnya enggak sih, jadi kita Enggak ya. tetap aja Kita mewadahi. pegang Ada beberapa- lisensi juga di Indonesia mungkin enggak. Ini kita nggak pegang lisensi apapun, cuma kita memfasilitasi aja. Jadi ada beberapa tempat hotel dan resort tuh yang udah pakai jasa kami untuk ya itu tadi jadi mediator untuk membeli alat-alatnya, purchasing. Oke. Untuk apa namanya menggunakan alat ini atau apa Suara Sunyi ini bisa di semua lokasi outdoor gitu atau Semua sih. lebih prefer di Gunung bisa nggak di gunung? Pernah kita di Dieng waktu itu bikin acara konsep musik gitu. Cuman ya memang tadi
kalau semakin tinggi ya bukan dari kualitas audionya, tapi kan playernya, kasihan tuh. Apalagi kalau misalnya alat tiup ya, itu masalahnya. mesti effort karena udaranya. Audio Kalau sinyal, alhamdulillah sih aman sih. Sinyal aman ya? Aman. Kita pernah di daerah hutan pinus juga, kemudian lapangan terbuka sering, bahkan di bawah BTS di Banjarmasin ya. Jadi kita bikin silent gig, silent party itu di belakang itu ada 3 tower. Nah itu ganggu berarti dong? 3 tower Nah, itu BTS. gimana tuh sinyal? Ini tuh emang untuk kenikmatan, jadi jangan disalahgunakan dengan karaoke di kayak Inul Vista tuh yang suaranya jelek nilainya 80. Ini pernah dilirik sama pemerintah nggak? Misalkan dipakai di DPR gitu. Supaya Di-mutein dong.